UGM Ova Emilia yang menyebut Joko Widodo sebagai lulusan kebanggaan UGM bukanlah sikap akademik yang netral, melainkan sekadar gimmick komunikasi untuk meredam tekanan publik yang kian membesar. Persoalan ini tidak akan pernah menemukan titik terang selama proses hukum masih dianggap tidak berjalan fair. Ia berpendapat, jika terjadi pergantian Kapolri dan penyelidikan kasus ijazah Jokowi dilakukan secara objektif, berbasis pembuktian ilmiah seperti forensik dan validasi data yang jujur, maka lingkaran pelindung kasus ini akan runtuh dengan sendirinya. Dalam pandangan mereka, bukan tidak mungkin pihak-pihak yang selama ini tampil sebagai pembela justru akan terseret dalam pusaran hukum. Nah, jadi menurut saya itu gimmick yang memang sengaja diciptakan dan itu tidak mempunyai efek hukum apa-apa. Dan dianggap bahwa itu adalah bentuk pembelaan membabi buta terhadap Joko Widodo. Ada nggak konsep hukumnya? Ya sudah pastilah. Oke. Saya yakin kalau Sigit ini segera diganti, Kapolri baru, yang profesional, yang taat aturan, saya kira ini barang cepat selesai. Dan Ova Emilia itu termasuk akan ikut terselesai dalam masalah ini. Bisa jadi tersangka, Bang? Dia tersangka. Begitu juga Pratikno. Oke. Makanya kan dalam satu wawancara saya waktu lalu bahwa jika Pratikno diperiksa secara fair dan jujur, bisa ketahuan ini, itulah. Artinya benar enggak Jokowi itu adalah kuliah di UGM dan alumni UGM. Jadi karena apa? Publik memandang bahwa Pratikno ini kan seolah-olah dia mendapat semacam apa namanya durian runtuh. Ya. Karena dia mantan rektor UGM, Jokowi alumni UGM, selama ini diklaim sebagai alumni UGM, dikasih jabatan 2 periode itu. Dan sekarang jadi lagi Menko, kan masalahnya kan. Dalam skenario penegakan hukum yang benar-benar berasaskan kebenaran dan keadilan, nama Ova Emilia hingga mantan rektor UGM yang kini dikenal sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum, setidaknya sebagai pihak yang dianggap mengetahui, membiarkan atau ikut membangun narasi pembenaran. Masalahnya bukan Jokowi semata, ujar salah satu alumni, tetapi integritas institusi dan keberanian negara menegakkan kebenaran. Jika hukum ditegakkan apa adanya, siapapun bisa dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini menandai babak baru polemik ijazah Jokowi. Isu yang semula dianggap selesai, kini justru kembali menguat dari dalam komunitas alumni sendiri. Mereka yang merasa nama besar UGM dipertaruhkan bukan untuk dibela secara politis, tetapi untuk diselamatkan melalui kejujuran. Sekarang kan orang semua di mana-mana hanya fokus di ijazah kan? Oke. Di skripsi dan ijazah kan? Skripsi dari ijazah kemudian saja. Ijazah sekarang lagi heboh kan di sebar. Itu yang orang fokus. Padahal kalau mau lihat dia DO tidak mungkin dia ini tulis ini Pak. Tidak mungkin dia tulis apa? Tulis skripsi. Karena ini persyaratan untuk tulis skripsi kan di akademik adalah syarat untuk bisa ajukan ini penelitian untuk proposal untuk tulis skripsi adalah 120 SKS. 120 SKS. Nah, makanya waktu kami dulu di Undana, saya kebetulan alumni Fakultas Peternakan 8084. Itu kami masuk. Jadi itu di semester 4 sudah dibagi namanya ini jalur ya. Jalur. Ada jalur ini skripsi, jalur ini makalah. Itu klasifikasi berdasarkan apa? IP. Berdasarkan IP waktu semester 4. Oh, oke. Nah, jadi di semester 4. Semester 4. Jadi ini apa istilahnya? Ini jalur skripsi, jalur makalah, jalur kuliah. Jalur kuliah. Jalur kuliah. Yang jalur skripsi IP-nya berapa? IP 2,5 ke atas. Jalur makalah 2,5 sampai 2. Kalau jalur kuliah itu yang Jokowi mengaku itu 2,0, di bawah 2,0 itu. berarti itu statusnya jalur kuliah itu? Jalur kuliah. Jalur kuliah itu sama dengan jalur DO atau? DO sudah, tidak mungkin dia selesai, Ini fakta karena saya kebetulan kuliah 80 sama dengan dia. Makanya saya tidak kaget kalau barusan ada gugatan di Pengadilan Negeri di Solo, Surakarta, tentang temannya mengaku bahwa dia dengan Jokowi itu SNPP. Cuma kan Jokowi sudah terlanjur misalnya di Kompas semua bahwa di SMA negeri ini 6 Solo tuh salah. Berarti Pak punya ijazah untuk SNPP itu ada atau sudah dikonversi menjadi SMK? Nggak, dulu kan kita SNPP asli kok. Ada ijazahnya. Ada. Boleh saya tampilkan ke layar ijazah SNPP? Nggak, untuk sekarang kan saya belum bisa dapat kan saya ada di Kupang. Ada ijazah kan saya tidak bawa di sini. Oh, oke. Tapi ada. Tapi file softnya ada?
Enggak, saya untuk sekarang minta maaf saya tidak bawa. Ada di Kupang. Ada di Kupang ya. Oke, suatu saat dibutuhkan. Tapi kalau untuk misalnya mau buktikan antara cap SMPP dengan SMA, Jokowi ada saya. Oh, ada? Ada. Nanti saya tunjukkan. Oke, boleh. Jadi ada misalnya begini. Di ini cap Jokowi ditulis ini apa SMA Negeri 6 dalam kurung SMPP 40. Salah lah. Nah, di cap aslinya ini SMPP 40 aja. Ini apa? SMPP 40. SMPP 40 saja. Itu. Tanpa ada nih Dalam kurung SMA negeri itu. tidak ada. Tapi mereka kayaknya rekayasa supaya bisa tahu bahwa dia istilahnya ini dua apa ini di betul-betul dia SMA kan, padahal tidak. Itu. Jadi itu yang dia pakai sekarang untuk lamar-lamar ke mana-mana. Itu. Berarti soal dugaan kepalsuan itu dari SMA. sekolah menengah atas itu. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ijazahnya yang sekarang ada di saya, bahwa sudah disebar. Baik. Nah, sekarang kan dari soal mengenai status kemahasiswaan beliau gitu kan di kampus, kemudian ada polemik mengenai dosen pembimbing. Nah kan Pak Prof ini kan sudah sekian tahun membimbing mahasiswa, pasti tahulah secara struktural di dalam kampus itu seperti apa membimbing mahasiswa dengan golongan-golongannya. Bagaimana Pak Prof melihat Pak Kasmujo ini? Kasmujo kan dulu mungkin karena ini Jokowi kan presiden, jadi kalau Jokowi omong kan iya aja, dia kan lagi itu kan, jadi ini misalnya Jokowi bilang ini dosen pembimbing skripsi saya tiap hari, dia galak tiap hari saya ketemu bolak-balik kan. Itu kan sekarang baru ketahuan bahwa ini ya, makanya saya bilang di wawancara saya juga ini Kasmujo mungkin sudah tua, jadi dia jujur Pak, kan sudah tua toh, jadi tidak mau buat beban di hari tua, akhirnya dia jujur. Jadi kalau mau cerita barusan Jokowi ketemu ini Kasmujo itu yang bongkar aib Jokowi yang di tahun lalu yang wawancara dulu, bahwa dia bilang ini bolak-balik tidak, di tahun 2017 itu. 2017. Nah sekarang kalau kita melihat soal kewenangan untuk membimbing mahasiswa dalam hal ini membimbing skripsi dan membimbing secara akademik, ada perbedaan apa yang bisa Pak biasa kalau ini kalau memang betul yang di ijazah Jokowi ini Prof Sumitro, tapi itu juga salah karena waktu Jokowi di ijazah Jokowi itu Sumitro belum profesor. Pak Sumitro belum profesor. Ini fakta. Dia belum, tapi akhirnya ditulis profesor. Dilihat aja di laman itu.